ini, artinya bahwa tidak ada kesempatan bagi dia untuk tidak melayani Tuhan. Sepanjang Tuhan berikan waktu hidup bagi dia, maka dia akan terus melayani Tuhan, akan terus melayani Tuhan. Tapi kalau dikatakan kalau mati, itu keuntungan bagi dia. Karena dia berhenti dari semua jerilah dalam dunia ini, dan kemudian dia bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan dia menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan itu. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa sepanjang Tuhan berikan waktu hidup bagi kita, mari hiduplah beri buah bagi Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan, hiduplah mengasihi Tuhan, dan terus melayani Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan dalam hari-hari kita sekarang. Ya, amin. Tuhan memberkati. Baik, hari ini kita akan memulai kuliah kita. Saya ingatkan bahwa hari ini memang ada kuliah bersama jam 1 sampai jam 3, jam setengah 4. Karena itu yang kelas R, mereka tidak ada kuliah pada hari ini. Mereka semua kelas hari ini bergabung dalam kuliah bersama, kuliah umum. Karena itu hanya kelas R yang tidak ada kuliah. Kelas P, kelas Q, kelas S jam 4 sore tetap ada perkuliahan. Baik, kita akan memulai kuliah kita. Bentar ya, masih loading.
Ya, di pertemuan kita yang ketiga, kita akan melihat tentang Yesus Kristus dalam penyataan yang khusus. Kita sudah lihat kemarin minggu yang lalu tentang Allah yang secara umum mendapat penyebutan disebut oleh semua agama, dilihat dari sisi secara filosofis, kemudian secara umum, lalu kemudian secara khusus. Dan dalam secara khusus itu melalui Alkitab kita kenal Allah dan di dalam Yesus Kristus. Karena itu hari ini kita akan melihat secara khusus tentang Yesus Kristus. Memang ini kalau dalam kuliah ini bisa sampai 4 SKS, 6 SKS khusus tentang Kristologi, tentang Yesus Kristus. Tetapi sangat penting sekali sebagai orang Kristen, saya kira sudah dari sekolah minggu, di remaja, di pemuda, dalam hari-hari kita mendengar tentang nama ini, bahkan kita menyebut nama ini. Tetapi mari kita lihat lebih dalam sehingga kita tahu apa makna dalam penyebutan nama ini dan kuasa apa yang melekat dalam nama ini. Kenapa kita harus menyebut nama ini? Ya, tentang Yesus Kristus. Arti nama Yesus itu sendiri, kalau lihat dari asal-usul katanya, Yesus itu dari bahasa penyebutan dalam bahasa Latin itu Yesus. Tapi Yesus ini dia dari bahasa Yunani yang sama juga penyebutannya Yesus, ya Yesus. Kemudian dari bahasa Ibrani itu menggunakan kata Yehosua atau Yosua, ya Yehosua atau Yosua, atau dalam bahasa Aram itu Yesua. Seringkali kita dengar istilah ini ya, Yehosua, Yosua, itu dari bahasa Ibrani atau sama juga dengan bahasa Aram Yesua, yang artinya ialah Yahweh menyelamatkan atau Allah penyelamatku, Allah penolongku, Allah keselamatanku. Sedangkan istilah Kristus itu adalah suatu gelar yang berasal dari bahasa Yunani, Kristos, yang di dalam bahasa Ibraninya itu disebut atau menggunakan istilah Mesias. Mesias artinya yang diurapi atau yang terpilih. Jadi Kristus itu gelar yang diberikan kepada orang yang diurapi, orang yang dipilih, itu biasa disebut sebagai Mesias. Mesias atau Kristus. Kristos dalam bahasa Yunani, Mesias dalam bahasa Ibrani, itu dua istilah yang punya arti yang sama. Ya, jadi kadang-kadang kita dengar orang menyebut istilah Yesus Kristus, atau kadang-kadang mereka menyebut Yesua Hamasiak, Yesua Mesias atau Yesua Hamasias. Itu sama. Jadi kalau kita berdoa hari-hari atau kita dengar istilah Yesus Kristus, itu dari bahasa Yunani artinya adalah yang diurapi atau yang terpilih. Itu suatu gelar. Ya, suatu gelar. Jadi ini dari segi istilah. Jadi kalau kita menyebut Yesus, maka ingat bahwa kita sedang menyebut nama dari Allah penyelamat atau Allah keselamatan kita atau Allah yang menjadi penolong kita. Sedangkan ketika kita menyebut dia adalah Kristus atau dia adalah Mesias, itu kita sedang mengatakan bahwa dialah yang dipilih atau dialah yang diurapi. Ya. Kenapa disebut yang diurapi atau yang terpilih? Apakah Yesus dipilih
dari sekian banyak orang untuk menjadi Allah. Tidak dimaksudkan seperti itu. Karena Yesus itu adalah Allah sejak semula yang bersama-sama dengan Allah yang menciptakan semesta alam. Tetapi gelar ini biasa dipakai dalam kehidupan orang-orang Ibrani untuk menyebut seseorang yang dipilih menjadi raja, seseorang yang diurapi menjadi raja, maka kemudian gelar itu diberikan kepadanya. Sekarang kita lihat tentang nubuatan tentang Yesus. Dalam Alkitab itu ada banyak sekali nubuatan tentang Yesus. Minggu lalu ada salah satu teman kita yang bertanya, kenapa harus Yesus? Kenapa tidak Musa? Kan Musa melakukan banyak mujizat, perkara-perkara besar yang juga diakui. Kenapa tidak Musa yang dipilih menjadi juru selamat, tapi kenapa harus Yesus? Karena itu tadi saya jelaskan bahwa istilah Mesias atau istilah Kristus itu adalah predikat terhadap orang yang dipilih, orang yang diurapi. Tetapi yang dimaksud itu adalah dalam tradisi kehidupan orang Israel, seseorang dipilih menjadi raja biasa dia diurapi. Anointment, orang yang menerima pengurapan dengan minyak yang harum yang dituangkan ke atas kepalanya, itu orang yang diurapi atau yang terpilih, kemudian dia akan menduduki satu jabatan yang sangat penting sekali. Nah, Yesus adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Imam. Mengapa harus dia? Karena memang dialah yang dinubuatkan akan datang, bukan orang lain, bukan tokoh lain dalam dunia ini. Dalam Alkitab ada para nabi yang dengan semua mujizat, karya-karya yang sangat besar, misalnya Nabi Elia yang terangkat ke surga, dan mereka tidak pernah menemukan di mana mayatnya, dia hanya tinggalkan jubahnya untuk bujangnya itu Nabi Elisa. Lalu ada Musa yang kemudian juga mati di atas gunung Nebo dan sampai hari ini mereka tidak pernah menemukan jenazahnya di mana. Dia juga melakukan mujizat, pekerjaan-pekerjaan besar, tetapi bukan mereka. Kenapa? Karena tentang Yesus itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus atau Allah penyelamat, Allah penolong atau Allah keselamatan itu dialah yang akan datang. Nah, beberapa nubuatan cukup banyak, tapi kita harus lihat supaya kita mendapatkan peneguhan bahwa inilah memang Allah yang datang menjadi manusia, yang sama dengan kita, hidup dalam daging manusia, menjumpai manusia, untuk membawa manusia mengenal Allah secara utuh, dan kemudian mereka menerima keselamatan. Yang pertama itu dibuatkan bahwa Mesias akan dilahirkan dari seorang perempuan. Kejadian 3 ayat 15, lalu kemudian penggenapannya dalam Matius 1 ayat 20, Galatia 4 ayat 4. Jadi di Kejadian pasal 3 manusia itu jatuh dalam dosa. Pasca jatuh dalam dosa, kemudian Allah memberikan nubuatan mesianik. Nubuatan yang pertama tentang akan datangnya Mesias itu di ayat 15 Kejadian 3, yaitu bahwa dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Keturunan perempuan, ya, keturunan perempuan. Jadi artinya bahwa dia akan lahir dari seorang perempuan. Kalau lahir dari seorang perempuan, artinya bahwa dia akan datang ke dalam dunia ini dalam tubuh daging. Dia akan mengalami proses-proses hidup seperti manusia normal, lalu kemudian dia akan ada di tengah-tengah manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan bahwa waktunya nanti akan datang dari keturunan perempuan, akan lahir dari seorang perempuan, Sang Mesias itu, atau Yesus, Allah
penyelamat, Allah penolong, Allah keselamatan yang akan menyelamatkan manusia. Yang kedua, itu nubuatan Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Jadi betul ada banyak nabi, tetapi siapa sih yang lahir di Bethlehem? Kalau dikatakan di yang pertama bahwa Mesias akan lahirkan seorang perempuan, itu bisa umum, bisa banyak. Orang bisa menebak siapa saja. Tetapi kemudian itu dipersempit bahwa Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem. Dia tidak lahir di bagian bumi yang lain, di Samaria atau lahir di wilayah Israel yang lain, karena ada 12 suku, 11 suku mendapatkan pusakanya, tanah perjanjian itu dibagi-bagi kepada 11 suku, sedangkan suku Lewi mereka tidak mendapatkan bagian itu, tetapi bagian mereka adalah di Bait Allah, melayani di Bait Allah. Dengan semua fasilitas yang ada di Bait Allah, termasuk ladang peternakan, mereka menternak kambing domba di sana, yang kemudian kambing domba itu akan diseleksi, yang terbaik itu akan dibawa ke dalam Bait Allah untuk dikorbankan menjadi persembahan. Jadi Mesias itu dipersempit, dia lahirnya itu di Bethlehem, bukan di mana-mana. Maka kemudian orang mulai berpikir, siapa sih yang lahir di Bethlehem? Itu penggenapannya Matius 2 ayat 1, lalu Lukas 2 ayat 4 sampai 6. Ya, Mika 5 ayat 1 itu ya lahirnya di Bethlehem. Nanti biasanya kalau Natal itu biasa ayat-ayat ini dibacakan ulang, dibacakan lagi, diperdengarkan kepada jemaat. Yang ketiga, Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan, ya. Jadi di nomor 1 itu seorang perempuan semua umum banyak, tetapi sekarang yang ketiga seorang perawan. Jadi tempatnya di Bethlehem. Jadi Bethlehem itu bisa ratusan orang perempuan ada di sana, tinggal di sana dalam waktu itu. Tetapi bukan sembarang perempuan, tetapi seorang perawan yang akan melahirkan. Jadi dia lebih persempit lagi ya. Dari yang umum seorang perempuan, lalu tempatnya di Bethlehem, tapi sekarang dia lahir dari seorang perawan. Artinya bahwa dia tidak pernah atau belum menikah, karena begitu kuat tradisi adat istiadat orang Yahudi. Kalau orang belum menikah atau kedapatan berzina, itu dilempar dengan batu sampai mati. Mereka yang sudah bertunangan pun mereka tidak bisa sebebas-bebasnya untuk berjumpa, bertemu tiap-tiap waktu. Karena itu dikatakan, kalau dikatakan si Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan, itu artinya bahwa menjadi begitu khusus. Siapa si perawan itu? Tidak semua perempuan yang ada di Bethlehem, tapi perawan. Lalu kemudian di nomor 4, akan datang dari keturunan Abraham. Ya, ini juga umum ya, keturunan Abraham itu kan banyak. Abraham itu punya keturunan dari Ismail, anaknya yang pertama. Itu saya begitu banyak sekali. Lalu kemudian dari garis keturunan Ishak. Dari garis keturunan Ishak itu ada Esau, lalu ada Yakub. Esau punya garis keturunan juga panjang, Yakub punya garis keturunan juga panjang. Dari 12 suku itu sangat panjang sekali. Masih sekaliannya masih umum ya. Tapi di ayat nomor yang kelima, Mesias akan datang dari keturunan Ishak. Jadi Abraham punya anak yang banyak ya. Tidak hanya dari Hagar, tidak hanya dari Sarah, tetapi ada dari perempuan lain lagi yang tinggal bersama-sama dalam kemah itu. Rehuel, itu ada banyak anak-anak lahir dari sana lagi. Tetapi bukan semua, dia mulai menjadi lebih spesifik, yaitu dari keturunan Ishak. Ya, dalam Kejadian 17 ayat 19, lalu kemudian Lukas 1 ayat yang keempat.
Nah, selanjutnya nomor yang keenam, Mesias akan datang dari keturunan Yakub. Keturunan Yakub. Jadi tadi Ishak punya dua anak, ada Yakub, ada Esau, tetapi bukan Esau, tetapi mulai mengerucut kepada satu nama, Yakub. Dalam Bilangan 24 ayat 17, lalu Matius 1 ayat 2. Di Matius pasal 1 itu adalah daftar dari silsilah Tuhan Yesus. Di sana disebut dari Yakub. Lalu kemudian nomor 7, dari Yakub itu kemudian mengerucut lagi kepada anak Yakub yang bernama Yehuda. Dari suku Yehuda. Jadi Yakub punya 12 anak. Dari 12 anak akan datang dari Yehuda, garis keturunan Yehuda. Kejadian 49, 10, lalu Lukas 3 ayat 33, Ibrani 7 ayat 14. Lalu 8, Mesias merupakan ahli waris tahta Raja Daud. Jadi Mesias merupakan ahli waris tahta Raja Daud. Jadi dari suku Yehuda, itu garis keturunannya panjang, kemudian sampai ke Daud. Daud adalah dari garis keturunan Yehuda. Daud itu suku Yehuda. Dalam 2 Samuel 7 ayat 12, lalu Yesaya 9 ayat 7, lalu digenapkan dalam perjanjian baru dalam Lukas 1 ayat 32 dan Roma 1 ayat 33. Jadi dia menjadi begitu mengerucut sekali dari Ishak, Abraham, kemudian Ishak kemudian Yakub, Yakub kemudian Yehuda, Yehuda kemudian Daud. Jadi Daud sendiri kan punya saudara-saudara itu ada 7 orang. Tetapi bukan dari mereka, tetapi dari Daud. Lalu yang ke-9, tahta Mesias akan diurapi dan kekal. Tahtanya itu tidak tergoyahkan, artinya dia akan memerintah selama-lamanya. Kalau Daud itu jadi raja, kemudian dia meninggal, tahtanya diteruskan oleh anaknya Salomo. Salomo meninggal, lalu kemudian kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Ada kerajaan utara yang ibu kotanya itu di Samaria, dan kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem yang disebut sebagai Yehuda. Terbagi 2, yang satu disebut sebagai bangsa Israel, yang satu disebut sebagai bangsa Yehuda. 2 terpecah menjadi 2 suku. Yang kerajaan utara Israel itu kemudian diperintah oleh raja-raja yang terlibat dalam penyembahan berhala, terlibat dalam penyembahan kepada dewa-dewi, bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir. Sedangkan yang di selatan Yehuda tetap setia beribadah di Bait Allah, mereka tetap menyembah kepada Allah nenek moyang mereka, yaitu Yahweh itu sendiri. Di utara, di Samaria, mereka membangun tugu-tugu penyembahan untuk menandingi ibadah yang ada di selatan, kerajaan selatan Yehuda. Tapi kemudian mendapat murka Tuhan, karena Tuhan mau semuanya datang ke Bait Allah di Yerusalem. Lalu kemudian nomor 10, Mesias akan disebut Immanuel, ya, Yesaya 7 ayat 14. Lalu digenapkan dalam Matius 1 ayat 23. Namanya disebut Immanuel, ya. Ada kata im, suku kata im, kemudian nu dan el, ya. Im artinya dengan, nu itu kita, dan el itu Allah. Artinya Allah dengan kita, Allah beserta kita, atau Allah ada dengan kita. Jadi istilah ini sangat-sangat kuat. Kalau orang Kristen ingat istilah ini atau menyebut istilah ini, maka dia dapat kekuatan yang baru. Tidak takut, tidak akan gentar. Tiap-tiap kali orang Israel maju dalam peperangan, maka kemudian mereka sebut
istilah ini. Immanuel, Allah dengan kita, Allah beserta kita, dan itu menggentarkan semua lawan-lawan mereka. Jadi luar biasa orang Kristen bisa menyebut nama ini ya, Immanuel, Allah dengan saya, Allah dengan kita, Allah beserta kita, Allah ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang ke-11, Mesias akan tinggal sementara di Mesir. Dia harus tinggal sementara di Mesir. Itu dimuatkan dalam Hosea 11 ayat 1. Lalu digenapkan dalam Matius pasal 2 ayat 4 dan 14 dan 15. Pada waktu Herodes tahu bahwa telah lahir seorang raja yang baru yang dinyatakan oleh orang-orang Majus, maka kemudian dia memerintahkan supaya membunuh semua anak laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun ke bawah. Karena dia menurut perhitungan dan penjelasan dari orang-orang Majus yang melihat bintang, lalu kemudian mereka melakukan perjalanan mengikuti letak bintang itu untuk datang menyembah sang raja, diperkirakan sudah 2 tahun sejak mereka lihat bintang itu. Maka Herodes perintahkan bunuh semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah. Maka Yesus dibawa oleh orang tuanya, malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi, maka kemudian mereka membawa anak itu meninggalkan Israel dan mereka pergi ke Mesir, menetap sementara waktu di Mesir sampai kemudian Herodes mati, digantikan oleh pemerintahan yang baru dia kembali. Di yang ke-12, pembunuhan anak-anak akan terjadi di kota kelahiran Mesias ya. Tadi itu nubuatannya Yeremia 31 ayat 15, lalu digenapkan dalam Matius 2 ayat 16-18 yang tadi saya sebutkan itu. Karena sejak orang Majus melihat bintang itu, kemudian mereka sampai ke Herodes, diperkirakan sudah 2 tahun umur anak itu. Maka semua anak yang laki-laki yang umurnya 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Jadi terjadi ratap dan duka yang begitu luar biasa karena terjadi pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki orang-orang Israel, orang Ibrani dalam masa itu. 13. Seorang utusan akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Itu Yesaya 40 ayat 3-5 ya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, timbun semua lembah, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu digenapkan dalam Lukas 3 ayat 3-6, yaitu tentang Yohanes Pembaptis yang datang kemudian mempersiapkan jalan bagi Mesias. Makanannya adalah madu dan belalang hutan. Dia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kenapa? Karena sebelum itu ada masa panjang. Masa-masa di mana tidak ada pemberitaan firman Allah, tidak ada suara kenabian, tidak ada lagi yang berbicara tentang Mesias yang akan datang itu. Jadi semua imam, orang-orang Yahudi, mereka hidup melakukan semuanya itu menurut pikiran mereka, menurut kehendak mereka, dan mereka tidak lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak lagi hidup menurut Taurat Tuhan. Nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang akan datang tidak lagi diperdengarkan. Jadi ada masa-masa yang gelap. Maka kemudian datanglah Yesus, kemudian dia mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias itu. Dia beritakan, bertobatlah, kapak sudah tersedia di akar pohon. Yang tidak menghasilkan buah, yang tidak bertobat kemudian akan dibuang, ditebang dan dibuang, dilemparkan. Jadi dia terus berbicara tentang bertobatlah, termasuk dia menegur Herodes
karena Herodes mengambil Herodian. Herodian adalah istri Filipus, saudara dari Herodes. Jadi Herodes ini karena kuasanya, kemudian istri saudaranya pun dia ambil, maka kemudian Yohanes menegur dia dan dia menjadi sangat sakit hati. Maka kemudian anak dari Herodian itu dalam waktu menari, lalu Herodes sangat senang, dia minta hadiah. Yang diminta oleh anak dari Herodian adalah kepala dari Yohanes Pembaptis. Karena Herodian sangat sakit hati dengan perkataan Yohanes berhubung dengan dia meninggalkan suaminya lalu kemudian menikah dengan Herodes. Lalu kemudian di yang ke-14, Mesias akan ditolak oleh umatnya sendiri. Ya, itu dinubuatkan dalam Mazmur 698 lalu Yesaya 53 ayat 3. Ya. Dan digenapkan dalam Yohanes 1 ayat 11, Yohanes 7 ayat yang ke-7 sampai 5. Jadi Mesias akan ditolak oleh umatnya sendiri. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi orang-orang Israel, orang Ibrani menolak Yesus, menolak Sang Mesias. Kemudian yang ke-15, nubuatannya Mesias merupakan seorang nabi. Ulangan 18 ayat 15, lalu digenapkan dalam Kisah 3 ayat 20 dan 22. Nah, nubuatan ini yang disampaikan dalam Ulangan 18 ayat 15 ini seringkali dipakai oleh orang-orang tertentu untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanyalah seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang lain dalam dunia ini yang pernah hidup dalam dunia ini. Jadi ingat, Ulangan 18 ayat 15 ini sering dipakai oleh banyak orang yang menentang Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang nabi. Ayat Ulangan 18 ayat 15 itu selalu menjadi ayat rujukan mereka. Tapi mereka hanya punya satu ayat ini. Mereka tidak melihat keseluruhan Alkitab yang berbicara tentang Yesus. Betul, dia nabi. Kenapa nabi? Nabi itu adalah seorang yang berbicara tentang nubuatan. Menubuatkan tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan Yesus berbicara tentang masa depan. Tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tidak hanya berbicara tentang masa sekarang ketika dia ada dalam dunia bersama-sama di tengah umat kepunyaannya, tetapi berbicara juga tentang kekekalan, waktu akan datang, hal-hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, termasuk dengan menubuatkan tentang keruntuhan dari Yerusalem, runtuhnya Bait Allah, itu juga dinubuatkan semua. Maka kemudian mereka katakan dia hanya seorang nabi. Tidak. Dia memang betul, dia punya gelar raja, imam, dan nabi. Tidak bisa kita hanya lihat dalam satu ini. Jadi kalau nanti besok-besok saudara dengar bahwa orang katakan, oh Yesus itu kan hanya nabi, dia bukan Tuhan. Biasanya ayat rujukan mereka Ulangan 18-15. Kita katakan betul dia nabi karena dia berbicara tentang hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi sekarang ini. Tetapi tidak hanya itu, dia melakukan mujizat-mujizat, dia menghidupkan orang mati, dia mengampuni dosa manusia. Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Hanya Allah. Maka kalau Yesus mengampuni dosa manusia, berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian yang 16, Mesias akan didahului oleh Elia. Kenapa Elia? Ya, di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, lalu Matius 13 ayat 14. Kenapa harus Elia? Elia adalah seorang nabi yang dianggap nabi yang sangat-sangat luar biasa dalam masanya. Nabi yang melakukan perkara-perkara besar dalam masanya.
nabi yang dianggap nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam masanya untuk membawa umat Allah itu hidup dekat dengan Tuhan. Maka kemudian mereka coba Mesias dikatakan Elia itu mendahului. Jadi kalau Elia saja sudah begitu hebat, tapi dia bukan Mesias. Dia hanya mendahului Mesias. Maka kemudian dalam Matius 13 ayat 14 dia dengan murid-muridnya, orang bertanya siapakah dia? Apakah dia Elia, Nabi Elia yang datang itu? Ya, mereka katakan bukan, dia bukan. Nah, jadi Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu mereka katakan bahwa orang berkata bahwa dia adalah seorang nabi yang datang. Ada yang katakan bahwa dia adalah Elia. Tapi Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus jawab, engkau adalah Mesias. Ya. Kemudian di 17, Mesias akan dinyatakan sebagai anak Allah. Dia dinyatakan sebagai anak Allah. Ya, jadi dia datang ke dalam dunia ini, itu dinubuatkan dalam Mazmur pasal 2 ayat 7, lalu Matius 3 ayat 16 dan 17. Dia disebut sebagai anak Allah. Satu predikat yang menunjukkan bahwa dan Allah itu adalah satu. Tetapi istilah ini kemudian disalah mengertikan. Karena disebut sebagai anak Allah, maka kemudian derajat Yesus itu menjadi lebih rendah. Dan karena disebut anak Allah, maka ada Allah Bapa. Lalu kemudian mereka sebut bahwa ada Allah Ibu. Ya, ada beberapa pengajaran yang berkembang dalam masa sekarang yang menyebut bahwa ada Allah Ibu. Dan Allah Ibu itu adalah Roh Kudus itu. Ya, beberapa orang mengajarkan tentang hal itu. Sekarang sedang berkembang sebenarnya dari orang Korea, orang Korea yang ada satu gereja, satu kelompok yang kemudian membangun satu doktrin bahwa kalau ada Allah Bapa, adalah anak itu Yesus, maka siapa yang jadi Allah Ibu? Maka kemudian mereka katakan jadi Allah Ibu itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya, ini pengajaran doktrin yang salah. Tapi itu fakta yang ada bahwa di luaran sana itu ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang coba menafsirkan bagian-bagian Alkitab menurut cara pandang manusia dan tidak melihat pada keseluruhan atau secara komprehensif dari Alkitab itu sendiri. 18, Mesias akan disebut orang Nazaret, Sang Tuhan, ya. Dia akan disebut sebagai orang Nazaret, Mesias orang Nazaret. Atau filmnya itu Jesus of Nazareth. Kenapa disebut sebagai Nazaret? Kan dia bukan lahir di Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Tapi sudah dinubuatkan dalam Yesaya 11 ayat 1 bahwa dia memang akan disebut sebagai orang Nazaret. Lalu digenapkan dalam Matius 2 ayat 23. Karena dia besar, lalu kemudian dia memulai pelayanan, mulai segala sesuatu di Nazaret. Lahirnya di Bethlehem. Setelah lahir itu kemudian dia harus diungsikan ke Mesir. Kembali dari Mesir, kemudian dia dibesarkan dan terus bertumbuh di Nazaret. Maka kemudian disebut Yesus orang Nazaret atau Jesus of Nazareth, ya, biasa kita dengar istilah itu. Lalu kemudian 19, Mesias akan membawa terang ke dalam Galilea, ke daerah Galilea. Ya, Yesaya 9 ayat 1 dan 2, lalu dinubuatkan digenapkan dalam Matius 4 ayat 13 sampai 16. Kenapa Mesias akan membawa terang ke daerah Galilea? Galilea itu kan daerah yang terpinggirkan, marginal, terpinggirkan, bukan tempat orang-orang hebat. Itu satu desa yang sangat kecil dibandingkan dengan Yerusalem.
ini desa yang sangat kecil, sedangkan orang-orang besar, para pejabat, orang-orang pintar itu mereka ada di Yerusalem. Ini Galilea, tempat orang-orang yang memang latar belakang secara strata sosialis sangat rendah sekali. Tetapi kemudian Mesias akan membawa terang ke daerah Galilea. Maka kemudian dia datang ke Galilea, dia menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan tentang kerajaan Allah itu di Galilea. Jadi pengharapan orang-orang Galilea akan datangnya Mesias yang akan memerintah sebagai raja, yang akan mengambil alih pemerintahan dari bangsa Romawi, lalu kemudian membuka sebanyak-banyaknya kehidupan yang baru di Israel. Ternyata tidak seperti itu. Karena Mesias tidak datang dalam hal secara politis, duduk di atas tahta memerintah sebagai raja, tidak. Tapi dia datang dalam hal-hal untuk pekerjaan secara rohani, yaitu memberitakan tentang kerjaan Allah, membebaskan umat Tuhan dari ikatan-ikatan dosa, belenggu dosa, lalu kemudian membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah. Itu ya tujuannya. Tapi orang-orang Israel dan Galilea mereka salah menafsirkannya. Yang mereka harapkan dia datang untuk kemudian bebaskan mereka secara politis dari bangsa Romawi, tapi ternyata tidak. Yesus datang bebaskan mereka dari ikatan belenggu dosa yang menjerat mereka, membuat mereka menjadi sangat terpuruk sekali. 20, Mesias akan berbicara dalam perumpamaan. Itu dinubuatkan dalam Mazmur 78 ayat 2 sampai 4, Yesaya 6 ayat 9 10. Lalu tergenapi dalam Matius 13 ayat 10 sampai 15, ayat 34 dan 35. Tuhan Yesus selalu berbicara menggunakan perumpamaan. Ya, selalu menggunakan perumpamaan. Menegur orang, berbicara tentang kerjaan Allah itu digunakan perumpamaan, dan terus perumpamaan. Lalu kemudian 21, Mesias akan diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Yesaya 61 ayat 1 dan 2, itu nubuatannya digenapi dalam Lukas 4, 18 dan 19. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, kemudian apalagi itu nama itu, pelita yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Mesias diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Jadi datang, siapa sih yang patah hati? Yang patah hati itu adalah orang-orang Israel yang sedang menantikan Mesias, tetapi mereka mengalami patah hati karena dalam waktu yang panjang itu belum tergenapi. Sedangkan tekanan dari bangsa Romawi itu begitu hebat, begitu besar atas mereka. Karena itu tadi saya katakan di pertama bahwa sebelum datangnya Mesias, Yohanes Pembaptis berbicara tentang bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena ada masa-masa gelap, masa-masa di mana orang-orang Israel menjadi sangat putus asa, seperti sudah tidak berpengharapan lagi, karena penantian akan Mesias itu yang panjang. Maka kemudian dia diutus untuk menyembuhkan mereka yang patah hati. Dia berbicara tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati sebagai tanda bahwa dia itulah Allah. Maka terjadi pengharapan yang baru, ada harapan yang baru. Yang tadinya redup, yang tadinya seperti sudah patah hati, tidak berpengharapan, sekarang diberikan pengharapan yang baru. Kemudian di 20, Mesias merupakan imam menurut aturan Melkisedek, Mazmur 110 ayat yang keempat, lalu tergenapi dalam Ibrani 5 ayat 5 sampai 6. Mesias merupakan imam menurut aturan Melkisedek, ya.
Jadi Melkisedek adalah imam besar, dia imam menurut aturan Melkisedek. Jadi bukan aturan yang lain. Dia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam, dia tidak membuat-buat merekayasa, tetapi sudah ada aturannya. Maka kemudian dalam diri Yesus itu tergenapi, terpenuhi semua aturan-aturan sebagai seorang imam menurut aturan yang ada pada Melkisedek. Kemudian di 23, Mesias akan disebut raja. Jadi imam, tadi nabi, kemudian imam, sekarang sebut raja, yaitu dinubuatkan. Nubuatannya itu dalam Mazmur 2 ayat 6, lalu kemudian dalam Sakaria pasal 99, kemudian tergenapi dalam Matius 27 ayat 37 dan Markus 11 ayat 7 sampai 11. Dia disebut sebagai raja. Lalu kemudian ketika dia datang ke Yerusalem, mereka menghamparkan daun-daun palem, pakaian-pakaian di jalan. Dia datang menunggang seekor anak keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggang. Lalu mereka menyambut dia, mereka berseru, Hosana, Hosana bagi dia yang datang sebagai raja. Dia akan disebut raja, mereka yang menyebut dia raja. Lalu kemudian 24, Mesias akan dipuji oleh anak-anak kecil. Itu dinubuatkan dalam Mazmur 8 ayat 2, lalu tergenapi dalam Matius 21 ayat 16. Dia dipuji oleh anak-anak. Ketika anak-anak itu datang kepada Yesus dan murid-muridnya melarang, tapi Yesus katakan biarkan anak-anak itu datang. Dia katakan biarkanlah anak-anak itu datang, biarkanlah anak-anak kecil itu memuji-muji. Kalau disuruh dia, maka batu-batu ini yang akan memuji-muji. Jadi anak-anak kecil pun memuji Yesus, itu sudah dinubuatkan. Tidak terjadi begitu saja, tapi menjadi satu penggenapan. 25, Mesias akan dikhianati. Itu nubuatan dalam Mazmur 41 ayat 9, kemudian Sakaria 11 ayat 12 dan 13. Dia akan dikhianati. Yang mengkhianatinya adalah Yudas Iskariot. Jadi seorang murid yang ada di antara 12 orang murid itu mengkhianati dia. Lalu kemudian digenapkan dalam Lukas 22 ayat 47, 48, lalu Matius 26 ayat 14 dan 16. Dengan 30 uang keping perak. Yesus dikhianati. Jadi menjadi begitu rendah sekali Herodes menjual Yesus. Tetapi itu sudah dinubuatkan. Jauh sebelumnya itu sudah dinubuatkan, ya. Jarak antara Mazmur Raja Daud itu sampai kepada Perjanjian Baru itu ada kurang lebih 800 tahun atau 900 tahun. Dinubuatkan. Tapi kemudian tergenapi. Jadi Allah tidak pernah di luar apa yang sudah dinubuatkan atau apa yang pernah dia beritakan melalui para nabi. Dia selalu berbicara untuk menggenapi, dia melakukan untuk menggenapi apa yang pernah dia sampaikan. Jadi Allah tidak lalai, Allah tidak pernah lupa. Jadi 26, uang pengkhianatan Mesias akan digunakan untuk membeli tanah tukang periuk, ya. Jadi uang itu kemudian digunakan untuk membeli tanah tukang periuk. Itu dinubuatkan dalam Sakaria 11 ayat 12-13. Lalu tergenapi dalam Matius 17 ayat 9 sampai 10. Jadi uang itu kemudian mereka tidak mau bawa uang itu ke bait Allah karena mereka katakan itu uang yang najis. Maka uang itu dibeli sebidang tanah tukang periuk. Lalu di tempat itulah kemudian dimakamkanlah Herodes. Maka tempat disebut sebagai Hakal Dama atau tanah darah. Lalu kemudian 27, Mesias akan
difitnah, ya dia difitnah. Mazmur 35 ayat 11, Markus 14 ayat 57 58, ahli Taurat orang Farisi mereka memfitnah dia. Kemudian 28, Mesias akan diam di hadapan para penuduhnya. Dia ada di antara para penuduhnya, dia berdiam di hadapan para penuduhnya. Mereka menuduh dia, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia mendengar dan kemudian dia berbicara apa yang tidak benar disampaikannya. Yesaya 53 ayat 7, Markus digenapkan dalam Markus 15 ayat 4 sampai yang kelima. Kemudian 29, Mesias akan diludahi dan dipukuli. Itu dinubuatkan dalam Yesaya 50 ayat 6, lalu kemudian digenapi dalam Matius 26 ayat 67. Jadi Mesias akan diludahi dan dipukul. Dan itu memang betul-betul tergenapi. Mereka melihat semua perbuatan ajaib Yesus, tetapi kemudian mereka tetap menuduh dia, menganiaya dia, lalu kemudian dia diludahi dan dia dipukul. Kemudian 30, Mesias akan dibenci tanpa alasan. Itu nubuatan dalam Mazmur 35 ayat 19. Lalu Mazmur 69 ayat 4 dan tergantung dalam Yohanes 15 ayat 24 sampai 25. Jadi Mesias dibenci tanpa alasan, tidak ada alasan yang jelas bagi mereka untuk membenci dia. Tapi itu harus dialami oleh Yesus. Dia harus menerima itu. Kemudian yang ke-31, nubuatannya Mesias akan disalibkan bersama para penjahat. Atau dia akan disalibkan di antara para penjahat. Itu dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 12, kemudian Matius 27 ayat 38, Markus 15 ayat 27, penggenapan dari nubuatan itu. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan dia itu adalah para penjahat. Tetapi salah satu di antara para penjahat itu kemudian di atas salib dia bertobat, dia mengakui Yesus bukanlah orang yang bersalah yang patut mendapatkan hukuman itu. Kemudian 32, Mesias akan diberi minum cuka, anggur asam. Dalam Mazmur nubuatannya Mazmur 69 ayat 21, lalu kemudian tergenapi dalam Matius 27 ayat 34, Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Jadi kita lihat sini bahwa ada nubuatan bahwa dia akan diberi minum cuka atau anggur asam. Cuka ini atau anggur asam ini tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi aniaya yang dialami oleh Yesus begitu hebat, maka kemudian pada waktu di atas salib dengan tubuh yang berdarah, mahkota duri dan semua luka yang sedang dialami begitu sakit, lalu kemudian mereka memberi dia minum cuka asam, ya, anggur asam itu untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa sakitnya. Kemudian 33, nubuatannya tangan dan kaki Mesias akan ditusuk. Tangan dan kaki Mesias ditusuk. Jadi itu dalam Mazmur 22 ayat 16, lalu Zakaria 12:20, kemudian digenapi dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 20. Tangan dan kakinya kemudian ditusuk dengan paku, disalibkan. Kemudian 34, Mesias akan dicaci dan dihina. Jadi Mazmur 22 ayat 7 sampai 8 tergenapi dalam Lukas 23 ayat 35. Jadi dia sangat-sangat dihina sekali di hadapan mereka, bawa dia ke hadapan Herodes, lalu mereka sangat-sangat menghina Yesus.
Lalu 35, para tentara akan membuang undi atas pakaian Mesias. Itu nubuatannya dalam Mazmur 22 ayat 18. Lalu digenapi dalam Lukas 23 ayat 34 dan Matius 27 ayat 35 dan 36. Jadi jubah Yesus itu kemudian oleh para prajurit yang ada yang menjaga di salib itu, kemudian mereka undi. Tadinya mereka mau mereka mau menyobek, membagi jubah itu dalam beberapa bagian, tapi kemudian tidak jadi. Mereka undi siapa yang mendapatkan jubah itu. Kemudian 36, tulang-tulang Mesias tidak akan dipatahkan. Jadi ini juga nubuatan yang luar biasa ya. Kitab Keluaran itu ditulis oleh Nabi Musa. Keluaran 12 ayat 4, lalu Mazmur 34 ayat 70 oleh Raja Daud. Ada rentang waktu yang panjang sekali, tapi tergenapi juga dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 36. Tulang-tulang Yesus tidak dipatahkan. Tetapi untuk memastikan bahwa Yesus mati, maka lambungnya itu ditusuk dengan lembing. Tapi dua orang penjahat yang ada di sisi Yesus, dua orang itu kemudian tulang-tulangnya dipatahkan untuk memastikan bahwa mereka sudah mati. Tulang-tulang mereka dipatahkan. Tapi Yesus tidak. Tulang Yesus tidak dipatahkan. Jadi itu bukan suatu kebetulan, tetapi Alkitab sudah berbicara dalam rentang waktu yang panjang. Maka kemudian tergenapi. 37, Mesias akan ditinggalkan oleh Allah. Itu dinubuatkan dalam Mazmur 22 ayat 2, lalu Matius 27 ayat 46 tergenapi. Di atas salib dia berseru, "Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Eloi, Eloi lama sabachthani." Jadi dia berseru kepada Allah. Pertanyaannya ialah bahwa kalau Yesus Allah, mengapa Yesus harus berseru, "Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku?" Ingat bahwa Yesus sedang melaksanakan misinya dalam dunia ini, misi menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia ini dari hukuman dosa, daripada maut itu. Maka ketika dia berada di atas salib, dia juga sedang melaksanakan misi itu. Dia bisa melakukan apapun juga, tetapi dia sedang melaksanakan misinya. Maka kalau kita lihat nubuatan tergenapi, maka kemudian di atas salib, Yesus dalam segala otoritas kekuasaannya, dia tetap tunduk pada misinya. Dia datang untuk menggenapkan semua yang sudah dinubuatkan, maka di atas salib pun dia harus mengikuti segala yang sudah dinubuatkan tentang dia. Dia disalibkan, dia harus mati sebagai manusia dalam tubuh daging untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan. Karena itu Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, dia meninggalkan kesetaraan dengan Bapa, mengambil rupa seorang hamba, menjadi kosong, menjadi hingga sangat rendah sekali. Dia taat sampai mati di atas salib. Jadi dia meninggalkan semua atribut-atribut yang ada pada dia, kebesaran dia, kekuasaan, otoritasnya atas maut sekalipun dia tinggalkan, karena memang sudah dinubuatkan bahwa inilah jalannya. Ini harus tergenapi. Yesus menggenapkan semuanya itu. Lalu 37, Mesias akan ditinggalkan oleh Allah, tadi sudah. 38, Mesias akan berdoa bagi musuh-musuhnya. Itu nubuatan dalam Mazmur 109 ayat 4 dan Lukas 23 ayat 34 penggenapannya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dinubuatkan dan dia genapkan lagi sekarang.
Dia melewati semua proses itu sebagai penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan. Kemudian 39, bagian samping Mesias akan ditusuk. Zakaria 12 ayat 10 dan digenapkan dalam Yohanes 19 ayat 4. Jadi untuk memastikan bahwa dia sudah mati atau belum, maka kemudian mereka menusuk lambungnya. Tapi tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Dua orang penjahat itu tidak ditusuk dengan lambung, tapi tulang-tulang mereka dipatahkan. Kemudian 40, Mesias akan dikuburkan dalam tempat orang kaya. Ya, itu dinubuatkan dalam Yesaya 5 ayat 3, Yesaya 53 ayat 9, digenapkan oleh Matius 27 ayat 57 sampai 60. Siapa orang kaya itu yang kuburnya belum pernah digunakan, tapi kemudian dipakai untuk meletakkan mayat Yesus di dalam kuburan itu? Dia adalah Yusuf dari Arimatea. Kemudian 41, Mesias akan bangkit dari kematian. Itu nubuatannya dalam Mazmur 16 ayat 10 dan Mazmur 49 ayat 15. Lalu kemudian digenapi dalam Matius 28 ayat yang ke-2 sampai ayat 7. Lalu kemudian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 32. Dia akan bangkit dari kematian. Jadi dinubuatkan, dia mati itu dinubuatkan, dia mengikuti menggenapkan nubuatan itu, tapi kemudian dia juga bangkit untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan. Jadi menerangkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa itu, dia menggenapkan tiap nubuatan sampai kemudian kebangkitannya. Kemudian 42, Mesias akan naik ke surga. Ya, Mazmur 24 ayat 7 sampai 10, kemudian digenapkan dalam Markus 16:19, Lukas 24 ayat 51. Dia naik ke surga. Disaksikan oleh kurang lebih 500 orang. Kemudian 43, Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah. Itu sudah dimuatkan Mazmur 68 ayat 18, lalu Mazmur 110 ayat 1, tergenapi dalam Markus 16 ayat 19 dan Matius 24 ayat 4. Kemudian Mesias akan menjadi korban penebusan dosa. Ya, nubuatannya Yesaya 53 ayat 5 sampai 17, lalu digenapkan yaitu dalam Roma 5 6 sampai 8. Dialah korban penebusan dosa kita. Dialah yang oleh darahnya yang tertumpah atas salib itu menebus kita. Dialah yang telah disembelih di atas salib, anak domba Allah yang disembelih di atas salib untuk menebus, menyelamatkan dan memberi kemenangan. Jadi dia menggenapkan semua itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Saya persilakan sebelum saya lanjut lagi. Di rumah. Tidak, Bapak. Ya, gimana? Belum ada? Belum. Oke, saya lanjut ya. Sekarang tentang kelahiran Yesus Kristus. Perjanjian baru menggenapi apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya, dalam perjanjian lama semua nubuatan itu kemudian tergenapi di dalam perjanjian baru. Dalam Injil Matius, istilah penggenapan itu dipakai sebanyak 11 kali. Ya, bisa lihat itu ada ayat-ayatnya cukup banyak, 11 kali. Kemudian di Injil Lukas itu ada satu, dalam Lukas 4 ayat 21 tentang penggenapan. Lalu kemudian Injil Yohanes itu menggunakan istilah genap sebanyak 11 kali. Jadi Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Jadi kita lihat tadi itu ya, nubuatannya begitu banyak.
Yesus katakan, aku datang untuk menggenapinya. Jadi kalau orang tanya, dia kan Allah, kan dia bisa aja. Kenapa Allah harus mati? Kenapa Allah harus menderita? Kenapa Allah harus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani? Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kalau dia Allah, kenapa dia tidak bisa turun dari atas salib itu? Yesus katakan, aku datang untuk menggenapinya. Jadi dalam otoritas dia, keberadaan dia yang adalah Allah itu sendiri, yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sekarang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadikan semesta alam. Dalam Kejadian pada 1 dikatakan bahwa Allah berfirman, Allah berkata, Allah bersabda, maka jadilah. Firman itu, perkataan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 katakan mulanya adalah firman, perkataan Allah. Perkataan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sekarang Allah itu sendiri telah datang menjadi manusia sama seperti kita dan diam di antara kita, di antara manusia umat kepunyaannya. Yesus punya otoritas mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus punya otoritas, punya kuasa untuk membangkitkan orang yang mati sekalipun. Yesus punya otoritas untuk menyembuhkan. Dia bisa memasang kembali telinga dari seorang prajurit Roma yang putus telinganya di Taman Getsemani itu. Dia sanggup melakukan itu. Tetapi ketika dia datang sebagai Mesias, maka dia datang untuk menggenapi semua yang sudah diberitakan oleh para nabi ratusan tahun sebelumnya. Dan Yesus tidak keluar dari garis nubuatan itu. Maka kemudian ketika dia ada di atas salib sekalipun juga, dalam penderitaan sekalipun juga, dia harus katakan bahwa Eloi, Eloi lama sabachthani, perkataan itu pun juga adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan. Jadi dalam Matius 5 itu jelas Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk menggenapinya. Jadi semua jalan kehidupan Yesus, semua yang dialami oleh Yesus merupakan penggenapan dari yang sudah dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias yang akan datang itu, baik tentang rupanya, baik tentang apa yang akan dialami, semua sudah dinubuatkan. Kemudian Yesus datang dan menggenapkannya. Jadi kedatangan Kristus sebagai bukti bahwa janji Allah untuk menyelamatkan manusia itu tergenapi ya. Jadi dinubuatkan itu dalam Kejadian 3 ayat 15, lalu itu terlihat dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Tolong salah satu membaca Galatia 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat. Ya, Pak. Ya. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Oke, makasih. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Cornelius. Jadi Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya. Kejadian 3 ayat 15 katakan bahwa keturunan perempuan ini akan meramukan kepala ular, yaitu iblis. Lalu para nabi berbicara tentang waktu yang panjang, tentang waktu yang panjang yang lama. Penantian yang lama kemudian membuat orang-orang Israel
itu menjadi putus asa, patah hati, hidup dalam gelap karena menantikan Mesias yang diharapkan datang membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Tapi belum genap waktunya. Jadi kalau dikatakan kenapa bukan Musa, kenapa bukan Elia, kenapa bukan para nabi, kenapa bukan orang lain? Karena memang yang datang untuk menyelamatkan itu adalah Allah sendiri, bukan manusia. Yang kedua, memang waktunya adalah sekarang setelah genap waktunya. Jadi Yesus datang menggenapi semua nubuatan yang sudah diberitakan sebelumnya. Jadi sebelum Allah itu datang sebagai manusia dalam dunia ini, dia sudah beritahukan dulu dia akan datang dari garis keturunan ini, lahir di tempat ini, lalu kemudian oleh siapa, itu sudah diberitakan dulu. Jadi Allah menggenapi semua janjinya. Jadi walaupun waktunya panjang, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Nah, ini harus jadi pelajaran bagi kita. Ingat doa-doa kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan, pengharapan kita itu tidak sia-sia. Hari ini mungkin kelihatannya belum, tapi Allah tidak lupa. Dia tidak melalai, dia tidak berlama-lama, dia tidak biarkan, tetapi setelah genap waktunya, dia pasti akan menjawab. Jadi konsep penggenapan itu berkaitan dengan waktu kelahiran Yesus. Yesus datang itu, dia datang lahir itu sebagai penggenapan ya. Lahir dari seorang perempuan itu penggenapan. Lahir dari seorang perawan itu sudah penggenapan. Jadi didahului oleh pemberitaan malaikat Gabriel yang menyatakan diri kepada Maria. Lalu kemudian kepada gembala-gembala di padang Efrata. Lalu kemudian Yesus lahir. Jadi ada pemberitahuan duluan kepada seorang Maria yang belum menikah bahwa dia akan mengandung, melahirkan seorang anak, dan anak itu akan disebut sebagai Immanuel. Sebelum sampai pada proses yang panjang, Maria diberitahukan. Jadi kalau kita lihat nubuatan itu, Allah mulai berbicara, nubuatkan bahwa dari garis keturunan perempuan, kemudian dari garis keturunan perempuan itu, dari garis keturunan Abraham, bukan orang lain tapi Abraham. Dari Abraham itu juga, dari anak-anaknya itu bukan anak yang mana tapi Ishak. Dari Ishak itu sendiri, kemudian bukan Esau tapi Yakub. Dari Yakub itu sendiri bukan salah satu dari Yakub itu kemudian dari garis keturunan Yehuda, salah satu anak Yakub yaitu Yehuda, suku Yehuda. Kemudian dari suku Yehuda itu dari garis keturunan Daud. Daud punya 7 orang saudara, tapi bukan mereka, tapi dari Daud. Jadi sudah diberitahukan, tapi itu kan belum tahu siapa perempuannya. Tapi kemudian waktunya genap, maka malaikat Gabriel beritahukan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan. Wow, kaget kan Maria. Dia belum pernah menikah, baru bertunangan, tapi sekarang kok tiba-tiba harus mengandung, melahirkan, gimana caranya? Tetapi harus menggenapi nubuatan itu. Kemudian gembala-gembala yang ada di padang Efrata. Gembala itu yang pekerjaan orang-orang paling rendah, strata sosial rendahan, ya, orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, orang-orang lain tidak mau bergaul dengan mereka. Tapi kemudian malaikat datang kepada mereka, beritahukan. Mereka lah orang-orang yang menerima berita pertama kali bahwa sudah lahir di Bethlehem. Jadi orang-orang rendahan pun itu dapat perhatian dari Allah. Ya, orang-orang Yahudi waktu itu tidak mau bergaul dengan orang-orang yang jadi gembala, dianggap najis, kotor, hina, orang-orang terpinggirkan. Tapi justru orang-orang terpinggirkan diperhatikan oleh Tuhan. Mereka lah orang-orang menerima berita itu. Lalu kemudian malaikat datang menemui Yusuf dalam mimpi.
bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus, dan hendaklah menamai dia Yesus. Jadi Yusuf pada waktu mendengar itu dia diam-diam ingin meninggalkan Maria karena malu, karena ada ketentuan hukum rajam itu, lempar dengan batu sampai mati kalau ketahuan berzina. Mengandung di luar pernikahan itu dianggap itu berzina. Maka Yusuf secara diam-diam mencoba untuk meninggalkan Maria. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya, bahwa memang bukan dia yang membuat Maria hamil, bukan seorang laki-laki yang lain, tetapi dari Roh Kudus. Dan hendaklah menamai dia Yesus. Yesus, Yehosua, atau Allah keselamatan, Allah penyelamat, atau Allah penolong. Oh, mendengar nama itu kan luar biasa sekali bagi Yusuf. Jadi jelas bahwa kedatangan Yesus sudah dipersiapkan secara sistematis oleh Allah. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan lalu tiba-tiba lahirlah seorang Yesus kemudian dia diurapi lalu dipilih menjadi Allah, tidak. Tapi dialah Allah itu yang sejak semula menciptakan semesta alam, lalu berbicara bahwa dia akan datang, lalu kemudian para nabi terus menubuatkannya, lalu kemudian dia datang menggenapi semua yang sudah dinubuatkan. Tujuan kedatangan Yesus adalah penebusan dosa dan keselamatan. Jadi manusia yang berdosa itu terpuruk. Orang yang berdosa itu hidup dalam gelap. Orang hidup dalam dosa itu tidak punya pengharapan, tidak melihat masa depan. Ya, orang yang hidup dalam dosa itu sangat terpuruk. Biasa jadi minder. Orang yang hidup dalam dosa itu susah untuk ada persekutuan dalam ibadah, susah untuk berdoa. Itu adalah orang-orang dalam dosa. Tujuan dari Yesus datang menebus manusia dari dosa, membebaskan mereka, melepaskan mereka, menjadikan mereka orang-orang yang diselamatkan. Ada yang mau bertanya sampai di sini dulu sebelum saya lanjut lagi? Tidak ada. Saya lanjut ya. Tidak ada, Pak. Oke. Pembaptisan Yesus. Dalam Matius 3, 13 sampai 17, kemudian Markus 1 ayat 9 sampai 11, dan Lukas, Yohanes, mereka berbicara tentang pembaptisan Yesus. Dibaptis pada usia yang ke-30 tahun. Jadi Alkitab memang beberapa tahun-tahun hidup Yesus itu tidak diberitakan dalam Alkitab ya. Hanya pada waktu usia 12 tahun dia ada di Bait Allah, lalu kemudian setelah itu tidak ada lagi. Sampai kemudian nanti ketika usia 30 tahun Yesus itu dibaptis. Dibaptis oleh Yohanes. Jadi sesudah Yesus dibaptis, turun Roh Kudus atasnya dalam bentuk burung merpati. Lalu ada suara dari surga yang berkata, "Engkau inilah anakku, kepadamu aku berkenan." Matius 3 ayat 16 dan 17. Baptisan Yesus itu mempunyai dua arti. Yang pertama untuk memenuhi semua kebenaran. Baptis itu tanda pembasuhan dosa, ya, tanda pertobatan. Yesus bertugas untuk memikul dosa dan hukuman dosa atas manusia. Yang kedua, sebagai penahbisan Yesus sebagai nabi, imam, dan raja. Jadi kenapa Yesus harus dibaptis? Ya memang dia harus menggenapkan semua itu. Dia datang sebagai seorang manusia yang lahir di antara umatnya orang-orang Israel dengan tradisi aturan hukum Taurat, dan dia menggenapkan, dia mengikuti semua proses lahiriah sebagai seorang manusia dari antara orang Israel yang suku Yehuda itu. Dia baptis, ikut baptis. Dia dibaptis. Dia mengikuti semua proses itu.
Karena memang itu sudah diubahkan, dia harus mengikuti semua proses itu. Sebagai seorang manusia, keturunan Daud. Ya, jadi harus ikut proses itu. Jadi dia harus memenuhi semua kebenaran, kemudian dia juga akan memikul dosa dan hukuman dosa. Jadi baptis Yesus itu juga sebagai proklaim bahwa inilah nabi, imam, dan raja. Kemudian Yesus dicobai, itu dalam Matius 4 ayat 11, Markus 1, 12, 13, dan Lukas 4, 1, 13. Dicobai oleh iblis selama 40 hari. Kenapa juga Yesus harus dicobai? Bukankah dia Allah? Bisakah Allah dicobai? Yesus betul Allah. Dia berotoritas atas iblis. Tetapi dia harus datang untuk misinya menyelamatkan manusia. Dia harus menggenapkan semua itu. Dia harus menyatakan bahwa dia pun dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia bisa melewati hari-hari susah, hari-hari pencobaan itu, tapi dia menang. Iblis tidak berkuasa atasnya. Jadi 3 macam pencobaan itu Yesus, supaya Yesus mengubah batu menjadi roti dalam hal makan, hal perut. Yang kedua, agar Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Nanti ada malaikat yang menolong dia. Kalau memang dia anak Allah, maka kemudian malaikat-malaikat akan datang menatang dia supaya tidak jatuh. Ketika Yesus menyembelih iblis dengan imbalan memperoleh seluruh kerajaan dunia. Dan ini pencobaan-pencobaan ini yang kemudian sekarang ini nyata jelas sekali sedang dialami oleh dunia ini. Orang-orang Kristen pun sedang mengalami pencobaan-pencobaan dengan model seperti ini. Yesus sudah melewatinya dan dia menang, dan dia tunjukkan bahwa kamu bisa menang karena kamu sudah diberi kuasa. Sekarang kita lihat masalah roti, masalah makanan, orang bisa saling membunuh. Orang bisa melakukan tindakan kriminal, orang bisa mencuri. Orang bisa melakukan apa saja hanya karena masalah makanan. Perang bisa terjadi, suku lawan suku, bangsa lawan bangsa, hanya kalau masalah makan ini. Kemudian yang kedua itu tentang kuasa, pembuktian bahwa Yesus menjatuhkan diri dari hubungan dia harus membuktikan bahwa dia bisa, karena nanti malaikat-malaikat itu akan datang. Tuhan Yesus katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tapi ini juga yang sekarang ini begitu banyak terjadi. Orang menghendaki mujizat-mujizat untuk menyatakan siapa aku. Pendeta mengklaim diri, mereka memasang spanduk di mana-mana, kesembuhan ilahi, hanya untuk memproklamkan dirinya bahwa dia adalah orang yang diberikan kuasa otoritas dari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sendiri tidak mau dipengaruhi oleh iblis untuk menunjukkan dirinya, menunjukkan dirinya kepada dunia bahwa dia adalah anak Allah itu. Tapi dalam masa sekarang banyak orang memproklaim diri, menonjolkan diri untuk mendapatkan pengakuan dari dunia. Yesus tidak butuh pengakuan. Ketiga, yaitu pencobaan yang sekarang banyak muncul. Yesus mau menyembah iblis dengan imbalan memperoleh seluruh kekayaan dunia. Jadi iblis, yang ketiga, iblis minta supaya sujud menyembah dia. Dia akan berikan seluruh kerajaan dalam dunia ini. Dan ini juga yang sekarang dialami oleh begitu banyak orang Kristen. Mereka meninggalkan Yesus hanya karena masalah harta, masalah jabatan, masalah kekayaan. Orang bisa pergi ke Gunung Kawi, orang bisa pergi ke Gunung Galunggung, orang bisa pergi ke Gunung Merapi, melakukan pertapaan, penyembahan, membawa sesajian hanya supaya usahanya itu laris, lancar, hanya supaya bisa mendapatkan jabatan. Orang bisa pergi ke kuburan-kuburan, mereka berdoa di kuburan, minta petunjuk kepada roh orang mati, kepada arwah-arwah di sana, minta petunjuk, minta berkah dari orang-orang tua yang sudah mati. Mereka berbicara di kuburan-kuburan. Ini adalah prakteknya.
orang Kristen mempraktekkan cara-cara yang dikehendaki oleh iblis. Dan Yesus sudah berikan contoh, sudah ingatkan bahwa memang ini akan terjadi. Dan sekarang banyak terjadi. Orang mau naik jabatan, dia pergi ke kuburan, dia pergi minta petunjuk dari paranormal, dia pergi ke Gunung Kawi untuk usahanya lancar, supaya cepat kaya, pergi ke Gunung Kalunggung. Praktek-praktek banyak sekali terjadi. Ya, karena mengumpulkan murid, Yesus ada 12 orang murid ya. Kenapa harus menggunakan murid? Yesus harus mempersiapkan. Dia datang untuk menggenapkan semua yang dinubuatkan. Lalu kemudian dia akan pergi sesuai dengan yang sudah dinubuatkan naik ke surga. Maka pekerjaan itu harus dilanjutkan oleh orang-orang yang disiapkan oleh Yesus sendiri. Ada 12 orang murid. Nanti kemudian satu diantaranya itu mengkhianati Yesus. Kemudian di Kisah Para Rasul mereka membuang undi untuk memilih seorang pengganti Yudas Iskariot. Dan yang terpilih adalah Matias. Jadi mereka murid-murid ini diutus pertama kepada orang-orang Israel, kemudian nanti kepada seluruh dunia. Oke, yang ketujuh tentang kesengsaraan dan kematian Yesus. Kita sudah lihat tadi di nubuatan-nubuatannya. Yesus mengisi Yerusalem menjelang Paskah, disambut sebagai seorang raja, semua berseru Hosana, Hosana. Tapi kemudian nanti terjadi perubahan. Dia diminyaki sebagai lambang kematian dan kebangkitannya. Kemudian Yesus sendiri juga sudah menyadari bahwa ia akan mengalami sengsara karena dia harus mengikuti, menggenapkan semua nubuatan itu. Dan ia memimpin perjamuan kudus sebagai tanda untuk mengingat akan dia. Jadi nubuatan-nubuatan itu menggambarkan tentang Yesus, tentang Allah yang mau datang, lalu semua tergenapi, terpenuhi dalam diri Yesus. Jadi tidak ada yang lain. Jadi betul Yesus seorang manusia dalam tubuh daging, tapi dia adalah Allah. Dia nabi karena memang dia menubuatkan, berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Dia imam. Dia mendoakan, memberkati umatnya. Dia raja karena dia maha kuasa, punya otoritas atas maut sekalipun. Ya, lalu kemudian saya lanjut aja terus. Yesus bangkit, menampakkan diri kepada para murid, itu cukup banyak sekali saksi, kesaksiannya. Yesus adalah Tuhan, itu Yohanes 1 ayat 1-3. Tadi kita sudah lihat bahwa mulanya ada firman, Yesus Kristus, firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa, dan firman Yesus Kristus adalah Allah. Dan sang firman ada di dalam kekekalan, dan dalam ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi oleh firman itu segala-galanya itu ada. Yohanes 8 ayat 53-8, dalam dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi, jelas Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya ada sejak kekal sebelum Abraham. Jadi aku telah ada. Dia adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 6-8, Yesus Kristus yang dalam keilahiannya setara, sama dan sehakikat dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, rela terbatas menjadi sama dengan manusia. Lalu kemudian Yohanes 10 ayat 10, aku dan Bapa adalah satu. Juga dalam pembicaraan dengan murid-muridnya, dia berkata bahwa jika murid mengenal Yesus Kristus, itu berarti mereka mengenal Allah itu sendiri. Dia dan Bapa adalah satu. Matius 16 ayat 13-16, tanya pada muridnya, kata orang siapakah dia? Ada yang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis.
Ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Matius 8:28-30 dengan jelas dikisahkan bagaimana setan dengan jelas bisa mengenali Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup dan menjadi ketakutan. Setan tahu siapa Yesus, anak Allah yang hidup. Wahyu 1:17-18, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang satu lagi. Habis. Satu lagi sebenarnya ada Yohanes 13:13. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, bahwa dialah guru dan Tuhan. Oke, sampai di sini hari ini perkuliahan kita. Saya mau coba lihat absen sebentar ya. Oke, saya coba sebentar ya. Ini ada sedikit masalah.